Pegiat media sosial Ferdinand Huta Hayan dilaporkan ke Barreskrim Polri buntut dari cuitannya di Twitter. Ferdinand pun mengaku bahwa cuitannya itu merupakan dialog imajiner semata, pemirsa. Apakah cuitan Ferdinand ini masuk ke dalam perbuatan melanggar hukum? Itu adalah sebuah dialog antara pikiran dengan hati saya. Jadi kalau saya tidak tahu narasumber tadi siapa yang bilang akal-akalan saja, ya mungkin dia tidak pernah bicara dengan dirinya sendiri. Kalau saya selalu berupaya bicara dengan diri saya dan mengurangi bicara dengan orang lain. Tapi intinya adalah yang mau saya sampaikan di sini, itu adalah perdebatan antara pikiran saya dengan hati saya akibat dari sebuah polemik lah yang sedang saya jalani ya. Ya kita lihat kan hari ini Ferdinand sudah meminta maaf, tapi kan nggak bisa meminta maaf. Jadi penegakan hukum harus juga ditegakkan. Jadi permasalahan yang dilakukan oleh Ferdinand hari ini alasan-alasan yang dia ungkapkan itu alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dia berbicara pada diri dia sendiri dan lain-lain. Ini kan nggak bagus gitu loh. Bahwa kita pastikan bahwa kita tanya kepada para pemuka agama ya, beberapa dan juga para ahli bahasa, sudah jelas unsur penistaan agama yang dilakukan oleh Ferdinand itu terbukti. Jadi sebetulnya Ferdinand ini nggak Pancasilais, tukang tipu dia ini. Ini penipu yang berkedok sebagai orang yang sangat Pancasila, orang yang sangat mendukung persatuan dan kesatuan. Halo sobat-sobat Wali Medsos dimanapun Anda berada, ya wabil khususnya untuk para subscriber yang kami cintai, yang kami sayangi. Ya untuk kali ini saya ingin menanggapi aja ya, yang katanya lagi rame diperbincangkan mengenai Ferdinand Huta Hayan yang menistakan agama ya, tentang berbicara bahwa seperti ini ya, seolah-olah si Ferdinand ini bilang bahwa kasihan sekali Allahmu, harus dibela-bela ya, beda sekali dengan Allahku yang tidak butuh pembelaan. Memang saya sangat kalau saya mencermati dari tulisan ini, dari statusnya Bang Ferdinand Huta Hayan ini memang gampang memunculkan kontroversi ya. Statement ini kontroversi memang betul, tapi kalau kita telaah, kalau saya amati memang yang sudah selama ini kita dipertontonkan hal-hal seperti itu, seperti aksi-aksi bela agama. 212 adalah mujahid yang setia kepada agama dan negara, betul? Yang setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, betul? Yang setia menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, betul? Siap menghargai keragaman, siap menghargai kebermukan, siap menghargai kebinekaan, siap bersatu. Al-Quran iman kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Aksi-aksi bela Allah katanya. Nah, ini kan kalau saya cermati ini kan sebuah ini ya, bahasa satire. Huruf-huruf ketikan-ketikan satire ya. Seolah-olah menyindir, dan memang faktanya seperti itu. Di luaran sana banyak orang yang sok-sok bela Allah, tetapi tujuannya hanya untuk mengkerdilkan sesama insan. Banyak orang yang sok-sok bela agama, ketika
mereka ini sedang tidak ikut membela atau turun ke lapangan tentang bela agama atau bela Allah, seolah-olah mereka ini adalah orang-orang yang tidak di jalan Allah. Mereka seolah-olah orang-orang kafir, dikafir-kafirkan. Nah, ini faktanya seperti itu. Maka kalau seandainya ada sebuah statement apakah Allah itu perlu dibela, ya lucu saja kalau memang seandainya Allah perlu dibela. Tidak. Kita semua berlindung sama Allah, bagaimana mungkin Allah butuh dibela? Jadi sesuai dengan surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu najalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami yang memeliharanya. Jadi kan ini udah jelas. Ada orang bela-bela agama, ada orang bela-bela Al-Quran. Saat genderang perjuangan bertalu, musuh tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, usahlah kau ragu, wahai orang-orang beriman. Saat genderang perjuangan bertalu, musuh tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, usahlah kau ragu, wahai orang-orang beriman. Berzikirlah sebanyak engkau mampu, maka kemenangan jadi milikmu. Bertalu, musuh tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, usahlah kau ragu, wahai orang-orang beriman. Berzikirlah sebanyak engkau mampu, agar kemenangan jadi milikmu. Terpencar saat genderang perjuangan bertalu, musuh tegak di hadapan. Teguhkan hatimu, usahlah kau ragu, wahai orang-orang beriman. Berzikirlah sebanyak engkau mampu, agar kemenangan jadi milikmu.
janganlah kau ragu, wahai orang-orang beriman. Berzikirlah sebanyak engkau mampu, agar kemenangan jadi milikmu, agar kemenangan jadi milikmu, agar kemenangan jadi milikmu, agar kemenangan jadi milikmu. Ya, kalau Allah ini setahu saya maha perkasa ya. Tidak mungkin minta dibela. Dan Allah memang tidak menolak untuk dibela. Allah tidak menolak untuk dibela, tetapi Allah tidak pernah menyuruh untuk dibela. Ya, ini sepemahaman saya. Jadi ada lagi orang yang bela-bela Al-Quran. Ada orang yang bela-bela, sok-sokan bela-bela Al-Quran, sok-sokan bela-bela agama. Ya, padahal sudah dalam surah Al-Hijr ayat 9 ini sudah jelas bahwa yang memelihara dan yang menurunkan ya, padahal yang menurunkan Al-Quran ini kan Allah, jadi yang memelihara sendiri ya Allah. Artinya kan seperti itu intinya. Jadi kalau saya katakan ini saudara Ferdinand Huta Hayan ini hanya sebuah bahasa satire aja untuk ini apa ya? Kalau dibilang nyinyir ya kontroversi. Kalau memang salah, apa dia tidak mengatakan Tuhannya siapa? Islamkah? Kristenkah? Hindukah? Buddhakah? Tidak. Tetapi memang faktanya banyak sekali terjadi. Orang-orang yang sok-sokan teriak-teriak bela Al-Quran, sok-sokan bela-bela agama, sok-sokan bela-bela Allah. Lucu ya, kalau menurut saya sih lucu. Bahkan dulu pada tahun berapa, Gus Dur pernah membuat buku tersebut masalah apakah Allah itu perlu dibela, ya. Dan statementnya adalah Allah itu tidak perlu dibela. Allah tidak perlu dibela. Apakah agama itu perlu dibela? Tidak juga. Kita semua berlindung dalam agama, apalagi agama Allah. Kita kalau mau membela Al-Quran dan membela agama, ya cukup dengan menjaga marwahnya dengan baik. Bagaimana memperlakukan Al-Quran dengan baik kalau kita orang beragama. Termasuk ya mensucikan itu. Ya, jangan dibuat main-main, termasuk jangan menjual ayat-ayatnya. Itu menjaga marwah Al-Quran. Jangan orang bela-bela Al-Quran, tetapi dalam isi Al-Quran ayat-ayatnya dijadikan bahan untuk perang. Untuk mengkerdilkan seseorang menggunakan ayat. Untuk mengkambing hitamkan seseorang ambil ayat. Untuk bermusuhan menghalalkan darah ambil ayat. Kadang-kadang Anda ini meyakini atau memahami sebuah tafsir berbeda. Ya, padahal sudah jelas bahwa Al-Quran ketika kita amalkan, kita baca itu kan ada artinya. Ketika artinya atau maknanya itu kan ada tafsirannya. Lah yang tahu tafsiran siapa? Yang maha benar itu adalah Allah yang membuat sendiri atas segala firman-Nya. Jadi tafsir itu yang betul adalah yang membuatnya. Yang membuat siapa? Allah dengan segala firman-Nya. Jadi menurut saya sederhana, ini tanggapan buat teman-teman yang bertanya tentang siapa itu saudara Ferdinand Huta Hayan yang katanya menistakan agama. Ini kita wajib untuk, kita harusnya ini berkaca gitu loh. Makanya jangan kita ini sebagai orang yang beragama, apalagi kita ini orang muslim, sok-sokan bela agama, sok-sokan bela Al-Quran, apalagi lebih-lebih sok-sokan bela Allah. Kita semua berlindung kepadanya. Ya, mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.